Sultan itu dimaknai bukan imam saja ya. Imam, amir, bukan itu aja. Atau Pak Sultan, bukan seperti itu ya. Pak Sultan yang dibeat, bukan seperti itu. Akan tetapi sultan atau raja atau penguasa jair yang jair. Penguasa yang zalim, penguasa yang jahat. Itu lumrah ketika kita itu mempunyai rasa takut. Akan tetapi jangan sampai rasa takut itu mengakibatkan syirik dan diharamkan. Sebanyak apapun dosa yang telah pernah kita kerjakan di waktu kala, mungkin berbuat syirik atau menzalimi seseorang atau berbuat dosa dari segala hal, dosa yang paling besar sampai dikatakan dosanya wis nggaduk sebanyak buihnya lautan sekalipun. Apabila kita itu mau bertobat kepada Allah, maka fa insyaallah Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jangan sampai kita itu putus asa dengan rahmatnya Allah. Sempurnanya agama Islam itu sudah sejak tahun 13 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan bahwasanya setelah adanya kesempurnaan tidak ada kesempurnaan lagi, akan tetapi pasti ada kekurangan yang sehingga di dalam Islam itu sudah sangat sempurna. Ketika kita menambah-nambahi ataupun kita itu mengurang-urangi dari kesempurnaan di dalam agama Islam, itu bukan malah menyempurnakan agama Islam, akan tetapi kita akan menyimpangkan dari agamanya Allah, dari agama Islam itu sendiri. Jadi tidak ada Islam yang sempurna kecuali di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepatutnya rujukan Islam itu berdasarkan pada zaman Nabi tersebut, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah pasti mengampuni hambanya apabila hambanya itu mau bertobat kepada Allah. Adalah ranah seseorang yang rasa takutnya melebihi dari rasa takut kepada Al-Quran dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah rasa takut yang diperbolehkan, rasa takut yang lumrah, yang semua orang itu mempunyai rasa takut seperti pada normalnya para manusia, yaitu al-khawfut tobai kal khawfil asadi au sultanin jair, yaitu rasa takut bawaan sebagaimana takut kepada macan. Asad itu bukan asad itu ya, asad macan, bukan asad yang lainnya. Ketika kita itu menjumpai di depan kita itu ada macan, maka ya lumrahnya manusia itu ya di dalam hatinya itu mempunyai rasa takut. Gekno aku engko dicakot. Opone wis ngarepku macan wis aku yakin ya Allah bakal nulung iki. Allah bakal memberi pertolongan kepada hambanya yang beriman. Ya dipangan tenan karo macane. Dan di sini al-khaufu at-tabai kal khayfil asadi, rasa takut yang lumrah itu ya seperti itu. Atau juga au sultanin jair, yaitu takut kepada imam. Sultan itu dimaknai bukan imam saja ya, imam, amir, bukan itu aja. Atau Pak Sultan, bukan seperti itu ya, Pak Sultan yang dibeat, bukan seperti itu. Akan tetapi sultan atau raja atau penguasa jair yang jair, penguasa yang zalim, penguasa yang jahat. Itu lumrah ketika kita itu mempunyai rasa takut. Akan tetapi jangan sampai
rasa takut itu mengakibatkan syirik dan diharamkan. Dan yang keempat, yang terakhir di sini adalah rasa takut yang menjadi ibadah, yaitu al-khaufu minallahi wahdah la syarikalah wa huwal khauful mahmud wal khaufu ghairu mahmud, yaitu takut hanya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan inilah yang dinamakan takut, rasa takut yang terpuji. Lantas kemudian rasa takut yang tidak terpuji itu yang seperti apa? Yaitu rasa takut yang membuatnya putus asa terhadap rahmatnya Allah. Rasa takut yang sehingga membuat seseorang itu putus asa terhadap Allah. Sebanyak apapun dosa yang telah pernah kita kerjakan di waktu kala, mungkin berbuat syirik atau menzalimi seseorang atau berbuat dosa dari segala hal, dosa yang paling besar sampai dikatakan dosanya wis nggaduk sebanyak buihnya lautan sekalipun. Apabila kita itu mau bertobat kepada Allah, maka fa insyaallah Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jangan sampai kita itu putus asa dengan rahmatnya Allah, karena Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Karena seseorang ketika telah putus asa itu sudah masuk ke dalam upadayanya syaitan, sudah masuk ke dalam jaring-jaringnya syaitan, yang jaring-jaringnya syaitan itu mensukseskan sebanyak-banyaknya manusia untuk masuk ke dalam neraka. Kemudian al-yauma, pada hari ini, akmaltu, telah menyempurnakan aku Allah, lakum, untuk kalian, dinakum, pada agama kalian, wa atmamtu, dan menyempurnakan aku alaikum, kepada kalian, ni'mati, pada nikmatku. Jadi dari beberapa hadis yang kita kaji dan terkhusus pada kitab Abiyat ini, di situ bukan tujuannya hanya untuk ngelek-ngelek golongan kita yang dulu. Itu sebenarnya bukan tujuannya seperti itu. Akan tetapi untuk membentengi kita, bahwasanya kita dulu pernah mengalami, kemudian tersalahkan, dan di situ ini loh takdilnya, ini loh sebenarnya yang salah di dalam Al-Quran dan Sunnah ini loh sebenarnya, seperti itu. Dan juga untuk membantah orang-orang yang menanyakan kepada kita, nyapo to awakmu metu teko jokam, nyapo to awakmu metu teko golongan awakmu sing dhisik kuwi. Seperti itu. Bahkan kita agar meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan juga tuntunan-tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waraditu, dan ridho aku, lakum, untuk kalian, al-Islam, pada agama Islam, dinan, sebagai agama. Dan pada hari ini 13 Hijriyah, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, di situ Allah sudah memberikan nas bahwasanya pada hari ini agama Islam itu sudah sempurna, dan aku telah menyempurnakan pada nikmatku, dan juga aku ridho Islam sesuai tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah, di situ dijadikan sebagai agama. Sempurnanya agama Islam itu sudah sejak tahun 13 Hijriah.
Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan bahwasanya setelah adanya kesempurnaan tidak ada kesempurnaan lagi, akan tetapi pasti ada kekurangan yang sehingga di dalam Islam itu sudah sangat sempurna. Ketika kita menambah-nambahi ataupun kita itu mengurang-urangi dari kesempurnaan di dalam agama Islam, itu bukan malah menyempurnakan agama Islam, akan tetapi kita akan menyimpangkan dari agamanya Allah, dari agama Islam itu sendiri. Jadi tidak ada Islam yang sempurna kecuali di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepatutnya rujukan Islam itu berdasarkan pada zaman Nabi tersebut, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman maka barang siapa itu roh yang tergesa-gesa atau terpaksa, itu roh yang terpaksa siapa orang fi makhmasatin di dalam kelaparan, ghairu mutajanifin selain karena sengaja, lil ithmi karena dosa. Apabila seseorang itu terpaksa karena kelaparan dan di situ tidak ada kesengajaan untuk berbuat dosa, maka fa innallaha, maka sesungguhnya Allah iku ghafurun, zat yang maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Setelahnya kita itu mengetahui dasar dalilnya, kita sudah mengetahui hukum-hukum di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian dulunya kita itu pernah melakukan hal yang ternyata menjadi larangan-larangan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu zat yang maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Allah pasti mengampuni hambanya apabila hambanya itu mau bertobat kepada Allah.